krisis keuangan global. Dia berdampak kepada kita. Puncaknya adalah terjadi rush penarikan ATM, orang antri di ATM dari ATM sampai di jalan. Saya lewat kesempatan ini mengingatkan Bareskrim, terutama Kamnek, segera periksa Periwarjio. 250 triliun sal yang ada di Bank Himbara itu harus masuk ke BI. Ada kepentingan apa yang paling mendesak di situ? Oke. Siapa-siapa saja yang ada di balik Periwarjio ini sehingga hampir saja Bank Himbara mengalami kekeringan likuiditas. Bajingan ini Periwarjio ini. Di tempat ini kita berkali-kali mengingatkan. Ini orang ini bersama Sri Mulyani adalah Gubernur Jenderal IMF dan Bank Dunia di Indonesia. Gitu. Kan sekarang beliau sudah mundur, Pak. Ya mundur. Tapi ini kejadian yang waduh, ini tidak bisa. Halo Sobat Muda, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Kembali saya undang senior kita, abang kita wartawan senior Bang Kisman Latumakulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Indonesia, warahmatullahi wabarakatuh. kita tetap kritis untuk kepentingan bangsa dan negara. Bang, berkali-kali kita bahas soal Gubernur Bank Indonesia yang kita duga tidak berpihak atau tidak seirama dengan kebijakan ekonomi pemerintah Presiden Republik Indonesia. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan situasi beliau mengundurkan diri. Apakah ada situasi tertentu yang tidak terungkap di publik hari ini yang bisa abang ungkap? Gampang aja. Silakan. Saya walaupun hari pertama saya udah tahu kenapa dia mundur. Tapi alhamdulillah hari ini kita semua bisa baca itu dengan terang benderang di Tempo. Tempo mengungkap dengan jelas hampir saja Presiden Prabowo jatuh. Hampir Presiden jatuh. Karena kemarin itu kalau telat sedikit, itu Bank Himbara mengalami krisis kering, kas kering. Oke. Berakibat bisa terjadi rush. Oke, ketidakpercayaan publik terhadap Bisa bank. terjadi rush dan antrian. Saya mau kasih pengalaman Dinda Ilham. Pak Harto itu bukan jatuh karena krisis ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi kita di era Pak Harto 7,1%. Oke. Tinggi. Tapi situasi politik ketika itu yang terjadi adalah krisis keuangan global. Dia berdampak kepada kita. Di dalam negeri gejolak-gejolak sudah terjadi. Puncaknya adalah terjadi rush penarikan ATM, orang antri di ATM dari ATM sampai di jalan. Iya. Artinya masyarakat mulai hilang kepercayaan. Hilang terhadap kepercayaan bank. sehingga ambil tarik uang dari bank melalui ATM. Iya. Dan bank mengalami krisis. Penyempurnanya adalah penembakan di Trisakti. Oke. Nah, kemarin itu kebijakan seperti yang kita lihat di Tempo, Periwarjio untuk menarik kembali. Konon kebanyakan ada kekuatan besar yang mempengaruhi dia. Sehingga kalau kita baca di Tempo ya, menarik sal sekitar 250 triliun itu dikembalikan ke BI. Lalu uang-uang di bank konvensional, Himbara dan bank-bank swasta lain ditarik, disedot melalui sekuritis rupiah Bank Indonesia. SRBI sampai 1.000 triliun lebih, ya bank kering lah. Jadi situasi kemarin itu betul-betul, ya kalau cerita Tempo itu direksi Bank Himbara itu datang mengadu kepada Menteri Keuangan. Mengadu lah kira-kira. Pak, ini kami kering Pak. Kebijakan BI ini berakibat pada Bank Himbara kering. Nah, akibatnya apa? Iya, untung Presiden ini membaca situasi itu sehingga entah bagaimana melalui Periwarjio yang lagi di Singapura mengikuti pertemuan gubernur-gubernur bank sentral di Asia di Singapura, dipaksa datang untuk kalau cerita Tempo itu ya mundur. Oke. Karena kebijakan dia ini berakibat pada hampir saja terjadi gejolak politik, gejolak hampir sosial. saja Pak Prabowo jatuh. Yang kita sering diskusi di sini bahwa
oligarki dan ya kaum kapitalis liberal ini tidak menghendaki Prabowo terus bertahan sampai 5 tahun. Iya. Karena ya Prabowo lah yang mau mengembalikan landasan pijakan bangsa ini kepada pasal 33. Sehingga semua sumber daya alam itu kembali dikuasai oleh negara. Oke. 20 tahun lebih sejak reformasi ini tidak dikuasai oleh negara. Dan kira-kira abang melihat bahwa mantan gubernur Bank Indonesia itu bagian dari tangan-tangan atau kaki tangan Saya para oligarki itu? sangat yakin saya menduga yang namanya bank sentral di mana itu adalah kaki tangan daripada oligarki. Oke. Anda kalau tahu cerita tentang pembentukan The Fed, yang merancang pembentukan The Fed itu adalah JP Morgan. Direncanakan di Jekyll Island. Oke. Jadi bukan yang merencanakan pembentukan The Fed itu pemerintah Amerika, presiden Amerika. Bahkan presiden siapa namanya? John Howard Taft. Presiden keberapa tuh? Itu dia meminta ditulis di nisannya. Dia presiden Amerika yang membenci bank sentral. Oke. Dan segala independensinya. Independensinya. Karena begini Dinda. Oke. Coba bayangkan tuh. Kemarin itu hampir saja pemerintah Presiden Prabowo di ujung tanduk. Kalau itu jadi ras, rakyat menyalahkan siapa? Yeah. Gubernur Bank Sentral? Bukan. Pasti Rakyat presiden. menyalahkan presiden. Pasti presiden. Gitu. Jadi lewat tempat ini saya menduga ini kalau bahasanya Jenderal Gatot Nurmantio tuh istilahnya itu sabotase struktural. Kalau saya dalam perjalanan ke sini, saya dapat lagi ada satu lembaran namanya Operasi Garis Dalam. Operasi garis dalam. Ya. Tapi di bahasa ini kalau di era Pak Harto namanya subversi ekonomi. Dijerat bukan dengan pasal biasa, tapi subversif. Subversif. Dan sayangnya hari ini undang-undang subversi itu entah di zaman Pak Habibie sudah dicabut. Iya. Tapi saya lewat kesempatan ini mengingatkan Bareskrim, terutama Kamnek, Keamanan Negara, segera periksa Periwarjo. Segera periksa Periwarjo dan siapa saja yang ada di belakang dia. Karena Periwarjo ini diangkat di eranya Pak Jokowi. Oke. Siapa saja yang mengerahkan dia sampai uang ini bisa 250 triliun sal yang ada di Bank Himbara itu harus masuk ke BI. Ada kepentingan apa? Yang paling mendesak di situ. Oke. Siapa-siapa saja yang ada di balik Periwarjo ini sehingga hampir saja Bank Himbara mengalami kekeringan likuiditas yang berakibat pada jatuhnya berpotensi untuk jatuhnya Presiden Prabowo. Jadi bajingan ini Periwarjo ini. Di tempat ini kita berkali-kali mengingatkan. Ini orang ini bersama Sri Mulyani adalah Gubernur Jenderal IMF dan Bank Dunia di Indonesia. Oke. Sri Mulyani sebagai Gubernur Jenderal, Wakil Gubernur Jenderalnya itu namanya Periwarjo. Wakil Gubernur Jenderal satu lagi itu Mahendra Siregar, bekas ketua komisioner OJK yang juga sudah dipaksa mundur gitu loh. Oke. Orang-orang ini dipaksa. Ini orang-orang ini tidak bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Inilah Londo Ireng. Inilah Londo Ireng yang sejatinya. Oke. Londo Ireng yang sejatinya tuh ya bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani, ya Periwarjo, ya Kepala Eksekutif OJK, Kepala OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif OJK bidang pasar modal Inarno Jayadi. Ini orang-orang ini Londo Ireng yang ini nih yang model ini Londo Ireng ini. Oke. Jadi yang dibilang Londo Ireng orang-orang yang tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Orang-orang yang tidak berpihak dan tidak rela kalau pasal 33 itu menjadi landasan operasional daripada ruhnya kita berbangsa dan bernegara di bidang ekonomi. Sehingga sumber daya alam tuh ada dalam kendali pemerintah. Ini orang-orang ini nih. Patut dicatat orang-orang ini sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara. Kemungkinan ke depan perlu dipikirkan untuk adanya litsus lagi. Untuk mengukur kadar. Ini karena sejak tidak adanya litsus ini, kadar kebangsaan para pejabat ini, ya mohon maaf dengan segala hormat kita ragukan, termasuk
mungkin sebagian besar, mungkin saya 50% ada di kabinet. Mungkin saya lebih dari 50% ada di kabinet gitu lah. Londo Ireng ini. Londo Ireng ini. Orang-orang yang berpotensi mengkhianat terhadap bangsa ini. Mengkhianat kepada bangsa ini, ya Londo Ireng ini pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa ya. Jadi kalau Anda tidak mau disebut Londo Ireng, ya jangan berbuat sesuatu yang berakibat pada merusak ketahanan bangsa, merusak keutuhan nasional. Oke. Apalagi Anda dibiayai dan dibayar oleh lembaga asing untuk membuat kegaduhan dalam negeri. Oh, kita lawan itu, bos. Iya. Kita lawan. Saya kasih pesan buat teman-teman yang kita akan lawan. Kita sesama civil society akan lawan. Kalau di Ambon itu gosok parang, gosok pedang untuk ayo kita lawan sama-sama. Oke. Kalian menang atau kita menang. Tapi bangsa ini tidak boleh kita biarkan dikuasai oleh oligarki dan kelompok shadow government, shadow pembuat konstitusi dan shadow pembuat undang-undang. Okay. Shadow yang selama ini mengendalikan negara. Oke. Shadow yang selama ini mencari keuntungan dari praktek uninvoicing, praktek underpricing dan praktek transfer pricing yang totalnya sekitar 30.000 sampai 40.000 triliun. Karena dari underinvoicing sendiri itu sudah 15.400 triliun yang diumumkan oleh Presiden di DPR. Iya. Bulan Mei kemarin gitu. Oke. Jadi ini kita berharap segera, saya mungkin 1 minggu depan atau besok ini saya akan segera bikin laporan ke Barreskrim agar Ferry Warjio segera diperiksa. Ferry Warjio segera diperiksa. Terus siapa saja orang-orang yang punya irisan untuk memerintahkan dia sampai menarik 250 triliun. pindahkan, mempengaruhi Menteri Keuangan. Periksa juga Menteri Keuangan Purbaya Dusadewa. Mengapa sampai itu dia balikin ke BI? Kalau itu permintaan dari BI, siapa saja orang yang berperan di balik ini? Oke. Mungkinkah Solo ada terlibat di balik ini? Karena Ferry Warjio diangkat di arahnya Solo jadi presiden. Tapi kan yang pilih DPR, Bang. Kenapa? Yang pilih kan DPR. Betul, tapi yang ngajukan Oke. yang ngajukan presiden DPR cuma fit and proper test saja. Ya, tim selnya pemerintah. Tim selnya pemerintah dan yang ajukan ke DPR pemerintah. Oke. Setelah itu pemerintah lantik. Oke. Jadi barangnya barang pemerintah gitu loh. Oke. Gitu. Kan sekarang beliau sudah mundur, Bang. Ya mundur. Tapi ini kejadian yang waduh, ini tidak bisa. Supaya lain kali direksi Bank Indonesia berikutnya jangan pernah berbuat seperti ini. Periksa. Periksa dan KPK juga segera buka itu kasus CSR-nya BI sama OJK itu. Betul. Masa anggota DPR saja yang jadi tersangka? Memang uang tuh bisa berjalan sampai di anggota DPR. Harus ada yang memberikan. Loh, ada yang memberi dan ada yang mengantarkan. Iya. Nggak mungkin uang tuh bisa berjalan-jalan sendiri pakai kaki terus dia sampai di 2 anggota DPR yang sudah jadi tersangka itu. Anggota Komisi 11 kalau nggak salah itu. Iya, Komisi 11. Nggak bisa dong, bos. Kan ada mereka tersangka, ada yang memberikan. Yang memberikan udah pasti BI sama OJK. Nah, siapa yang punya otoritas untuk berikan kepada DPR ini? Iya. Ini segera di KPK juga jangan main politik dong. Iya. Segera tuntaskan ini kasus CSR BI dan OJK ini gitu loh. Jangan hanya anggota DPR Loh, yang ditersangkakan. memang uang itu bisa berjalan-jalan punya kaki sampai di anggota DPR. Sampai kita berdua. Iya, Terus iya. bisa datang ke DPR sendiri. Uang itu ada yang antar. Ada yang antar. Ada yang perintahkan. Betul. Ada yang suruh antar, ada yang antar gitu loh. Nah, siapa yang perintahkan dan siapa yang bawa? Bongkar cepat itu. Bongkar cepat gitu loh. Iya. Jangan begitu. Terus Barreskrim khususnya keamanan negara. Keamanan negara jangan dipaksa hanya untuk periksa aktivis saja sama teroris saja. Ini supersip. Walaupun undang supersip sudah tidak ada. Justru yang ancaman yang nyata bagi negara ya. Kalau Jenderal Gatot Nurmantio menyebutnya dengan sabotase struktural. Nah, kalau ada saya kesini tuh ada orang Intel kirim ke saya tuh satu bagan tentang adanya operasi garis dalam untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Oke. Tokonya ada berapa orang gitu. Dalam kabinet juga, Bang? Ada. Namanya operasi garis dalam. Oke. Kalau Gatot Nurmantio bilang sabotase struktural karena memang dari dalam. Dari dalam ya. Nah, ini supersip.
Oke. Ini juga supersip gitu loh. Oke. Ini kalau di era Pak Harto namanya supersip. Yang dilakukan Peri Warjio juga supersip, bukan biasa. Karena ini hampir saja jatuh ini. Untung aja cepat. Kalau enggak Bang Ras, orang tidak percaya jatuh pemerintah Prabowo. Pasti. Agenda besar untuk negara menguasai sumber daya alam berantakan. Berantakan, betul. Ini yang kita tidak menghindari itu. Sehingga lewat Rumah Pemuda ini kita mengingatkan kepada KPK segera maju satu langkah lagi, dan KPK supaya jangan terlihat main politik. Apalagi kasus siapa anaknya Saukan ini ya? Rita juga udah 9 tahun ini. TPPA-nya nggak jalan-jalan gitu loh. Jadi KPK juga kok terlihat kayak main politik gitu loh. Oke. Ini jangan gitu loh. Saya udah main dihukum aja, pastikan aja dihukum gitu loh. Segera tuntaskan ini ke kasus CSR BRI ini dan bukan BRI, Bank Indonesia, dan OJK ini, Otoritas Jasa Keuangan, segera tuntaskan setuntas-tuntasnya. Karena tidak mungkin anggota DPR jadi tersangka. Memang uang bisa berjalan-jalan sendiri Ya, apa? betul. Nggak masuk akal. Uang yang sampai ke anggota DPR itu ada yang perintahkan dari OJK dan dari Bank Indonesia. Nah, yang perintahkan siapa? Itu yang harus dicari tahu. Yang antar siapa? Begitu dong. Enak aja gitu loh. Jangan main-main gitu loh. Nah, ini segera jalan. Lalu Bareskrim khususnya Keamanan Negara juga segera periksa dugaan potensi membuat kekacauan terhadap stabilitas ekonomi negara. Sehingga ini pidana terberat ini. Karena hampir saja membuat pemerintahan jatuh gitu loh. Ini yang kita garis bawahi supaya jangan sampai ke depan ada lagi yang kayak begini. Karena Pak Harto jatuh ini karena begini. Iya. Saya jadi wartawan dan aktivis di zaman itu. Di zaman itu jadi. Wartawan sekaligus merangkap aktivis gitu loh. Iya. Jadi saya cermati betul, saya catat step by stepnya itu begitu gitu loh. Karena secara fundamental ekonomi tidak mungkin Pak Harto jatuh. Karena pertumbuhan ekonominya mencapai 1%. Tapi bermain dengan pola ini, oligarki bermain, dan hari yang sama begitu ras uang berpindah ke Singapura itu sekitar 300 triliun. Uangnya oligarki ini pindahkan dalam sekejap itu. 2 hari itu pindah ke Singapura sekitar 300 triliun. Kita mengalami kekosongan. Nah, itu terjadi itu. Itulah terjadi ras besar-besaran terjadi di situ gitu. Oke. Makanya BI mengeluarkan namanya sertifikat Bank Indonesia dengan sampai hari ini kita masih bayar bunga BLBI sampai hari ini gitulah. Iya. Itu juga masalah itu. Iya. Siapa yang hak tagihnya itu juga jangan sampai hilang begitu saja, karena dari 600 triliun yang dibayar baru 100 triliun lebih. Dan 400 triliun. Dan negara kan yang bayar tiap tahun. Sementara kita bayar dari APBN tiap tahun 100 triliun. Iya. Itu yang istilahnya ekonom Salamuddin Daeng Jadi, itu. Tapi kita juga garis bawahi kepada pemerintah. Jangan lagi ada istilah independensi di Bank Indonesia. Undang-undang dong Bang dirubah. Ya, undang-undangnya harus dirubah. Bank Indonesia itu tidak boleh ada cerita independen. Karena ada apa-apa akibat dari kebijakan moneter. Itu yang disalahkan oleh rakyat, bukan Bank Indonesia. Bukan Bank Indonesia. Presiden. Betul. Pemerintah. Ini udahlah. Kalau saya pelajari pembentukan Bank of England dan The Fed, ini mainannya. Kalau Bank of England itu mainannya Rothschild, sedangkan The Fed itu mainannya JP Morgan sama Rockefeller. Dan keduanya adalah oligarki. Dan sampai sekarang mereka masih jadi pengendali gitu loh. Baik Bank of England maupun The Fed, Bank Sentral Amerika, masih bawa kendali Rockefeller sama JP Morgan gitu loh. Oke. Artinya apa mau bilang, kalau sistem perbankan khususnya Bank Indonesia hari ini masih independen, siapapun yang jadi gubernur Bank Indonesia berpotensi menjadi pengkhianat negara. Menjadi pengkhianat. Oke. Nah, ini penting. Udahlah. Ya mungkin dengan cara yang lain, tapi litsus itu perlu ada untuk semua pejabat lah. Termasuk ya direksi BUMN juga harus dilitsus lah. Karena ya perilaku mereka banyak juga yang error gitu loh. Sekarang TPA nggak berfungsi dengan baik, Bang. Kenapa? Tim penilai akhir. Iya, tim penilai akhir, tapi kalau kita lihat ini nggak cuma sekedar administratif aja TPA-nya. Oke. Kader ideologi berbangsanya itu harus kita uji betul gitu loh. Jangan cuma asal gitu loh. Oke. Nah, ini yang barangkali ke depan kita harus pertimbangkan betul sehingga tidak berakibat pada
tingkat kepuasan presiden yang hari itu nanti kita bahas di forum episode lain. berikutnya. Tapi Satu lagi gitu. pertanyaan terkait dengan mundurnya Gubernur Bank Indonesia, Bang. Untuk kita perkuat tesis yang Abang bangun tadi, apa dampak positif dari setelah mundurnya Ferry Wirjio terhadap situasi ekonomi kita? Ya alhamdulillah kita tidak mengalami situasi yang sangat buruk itu. Oke. Mengerikan loh, Dinda. Ras itu ya. Saya ada di detik-detik itu. Oke. Bagaimana orang antri di ATM tuh sampai panjang sampai jalan-jalan gitu loh. Gitu loh. Karena uang cash, jadi mereka pindahkan uang-uang mereka ke Singapura itu oligarki memang bajingan nih oligarki. Mereka yang hari ini yang jadi penguasa oligarki di Indonesia hari ini nih. Mereka ini yang pindahkan uangnya dalam 2 hari itu sekitar hampir 300 triliun berpindah ke Singapura. Saat itu ya. Itu membuat kas kosong habis-habisan gitu. Bajingan ini orang-orang ini. Pak Presiden, ini orang-orang bajingan ini lah. Ya, kita juga berharap mereka tetap hidup, tapi mental bajingannya tetap kita curigai gitu lah. Oke. Jangan juga kita anggap mereka ini orang-orang yang punya idealisme yang ya Hanya karena bayar pajak. hanya karena bayar pajak. Ya semua di karena dunia kita ini pun bayar pajak. yang berusaha, kita juga bayar. Kita berdua Iya, juga bayar iya, pajak iya, kok. iya, betul, betul. Orang kita belanja potong PPN-nya 10% kok. Iya, iya, iya. Ada tambah PPN, kita makan di kafe. Hisap sisa juga bayar. PPN semua. kok Betul, 10% kok. Betul. Tinggal ada cerita lah kalau kayak begitulah. Cuma ini mudah-mudahan situasi ini menjadi pelajaran Dinda Ilham Oke. bahwa ya dampak positif yang kita bisa ambil adalah bahwa ke depan cerita tentang Bank Indonesia ini harus independen tuh perlu kita pertimbangkan ulang. Perlu dipertimbangkan ulang. Minimal ya semi independen lah. Oke. Tapi kalau independen model sekarang ini Tetap harus ada intervensi pemerintah. nggak bisa itu karena itu terlalu liar, sangat liar. Oke. Bayangkan kemarin ini, kalau Anda baca di Tempo itu, Tempo menjelaskan. Saya hari pertama udah tahu. Saya udah tahu karena itu terjadi akibat dari beberapa hari sebelumnya ada peristiwa pertemuan-pertemuan yang berakibat pada kas bank-bank himbara kering gitu lah. Oh, ada pertemuan, Bang. Ada gitu. Bisa bocorkan pertemuan? Ya ada pertemuan-pertemuan yang menyangkut dengan OJK, Menteri Keuangan dan BI. Ada pertemuan-pertemuan itu sehingga itulah yang berakibat pada ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bahwa salah mendevelop sedikit saja itu berakibat fatal. Salah mendevelop ya. Makanya ya yang terbaik Ferry mundur ya supaya proses pergantiannya tidak perlu ribet. Tapi bahwa mundur saya tidak cukup. Karena ini pengkhianatan kepada bangsa dan negara. Iya, harus diusut. Harus diusut. Pidana ekonominya masuk kategori supersip. Iya. Sedangkan CSR sama dengan DPR yang 2 orangnya sudah jadi terhukum dan sedang menjalani hukuman. Nah itu duit BI sama OJK tidak jalan sendiri. Duit tidak punya kaki kok. Iya, Ada yang perintahkan dan ada yang antar gitu loh. Ada yang Sehingga ini perintahkan, ada yang antar. harus diproses lebih lanjut dan supaya terlihat bahwa OJK tidak main KPK tidak main politik gitu loh. Oke. Itu Dinda. Saya pikir Siap. itu cukup. Terima kasih banyak, Bang Yuk. Kisman. Cukup, Bang? Cukup. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.